300 unit bus listrik yang kita operasikan kira-kira equal dengan pengurangan emisi 630.000 ton CO2 ekivalen. Dan kalau kita analogikan, kira-kira dampaknya sama dengan penanaman pohon 3,4 juta pohon selama 10 tahun. Dan tentu dampak yang diberikan terhadap penurunan emisi di samping juga penurunan kemacetan sangat signifikan untuk menjaga langit Jakarta tetap biru dan mendukung target net zero emission di tahun 2050. Transjakarta kedepannya tentu seiring dengan perubahan visi dari DKI, di mana DKI di tahun 2045 akan menjadi top 20 global city. Dan Transjakarta berperan penting untuk menjaga konektivitas dan untuk mendukung visi Jakarta, maka kami di Transjakarta fokus untuk menjalankan visi Connecting the Life of Jakarta dengan 3 pilar utama, yaitu service, kemudian strategic partnership, dan juga sustainability. Service artinya Transjakarta tidak hanya sebagai perusahaan transportasi, tapi ini adalah perusahaan jasa di mana layanannya dihasilkan dan dibentuk sesuai dengan keinginan masyarakat dan pelanggan. Di samping itu, dalam mendorong pertumbuhan, maka yang dikedepankan adalah strategic partnership atau kolaborasi dengan berbagai pihak ataupun kolaborator, baik itu swasta, NGO, ataupun komunitas-komunitas dan seluruh stakeholder. Dan terakhir, yang paling penting adalah public transport merupakan pilar utama dalam mendukung sustainability. Dan kita tahu Jakarta juga menargetkan 2050 menjadi net zero emission, dan Transjakarta memegang peranan dan tanggung jawab penting untuk bisa mencapai dan mendorong target yang sudah ditetapkan oleh Jakarta. Tentu dengan pertambahan cakupan layanan dan juga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan public transport, di mana hari ini kita sudah melayani lebih dari 1,3 juta perjalanan setiap harinya, tentu aspek teknologi memberikan peranan yang sangat penting. Dan kami secara responsif mengambil langkah-langkah untuk melakukan digital transformation, di mana di tahun lalu kita sudah meluncing sebuah aplikasi yang kita sebut dengan TJ Transjakarta, yang memberikan akses bagi semua pelanggan kita untuk bisa melihat secara real time bus position, posisi bus, dan juga bisa merencanakan perjalanannya dengan lebih baik, di mana customer kita, pelanggan kita bisa menentukan titik awal dan titik akhir dan bisa memilih rute-rute terbaik. Tidak hanya itu, dalam mendukung Jakarta menjadi global city, kita juga sudah bekerja sama dengan Google Map, sehingga wisatawan mancanegara atau siapapun yang datang ke Jakarta bisa mengakses Google Map dan juga bisa menggunakan public transport Transjakarta selama bermobilisasi di Jakarta. Tentu sustainability menjadi pilar utama kami ke depannya, dan dalam mendorong sustainability ini, salah satu hal konkret yang dilakukan Transjakarta adalah saat ini kami sudah mengoperasikan 300 armada bus listrik, dan program elektrifikasi armada ini terus akan kita lakukan ke depannya dalam mendorong target Jakarta, di mana di tahun 2050 menetapkan sebagai net zero emission. 300 unit bus listrik yang kita operasikan kira-kira equal dengan pengurangan emisi 630.000 ton CO2 ekivalen. Dan kalau kita
analogikan, kira-kira dampaknya sama dengan penanaman pohon 3,4 juta pohon selama 10 tahun. Dan tentu dampak yang diberikan terhadap penurunan emisi di samping juga penurunan kemacetan sangat signifikan untuk menjaga langit Jakarta tetap biru dan mendukung target net zero emission di tahun 2050. Dengan melayani lebih dari 250 rute dan mengoperasikan lebih dari 4.500 armada, tentu peranan teknologi menjadi sangat penting dan peranan smart mobility terus kami implementasikan di Transjakarta tidak hanya untuk meningkatkan operasional effectiveness tapi juga untuk meningkatkan layanan kepada seluruh pelanggan Transjakarta. Dan tidak hanya itu, penerapan smart mobility dan teknologi juga mendorong Transjakarta untuk meningkatkan aspek governance. Tentu tujuan dan target utama kita adalah semakin banyak masyarakat yang menggunakan public transport sehingga konektivitas dan mobilitas menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dan untuk mendorong semakin banyak masyarakat menggunakan public transport, kami membangun layanan berdasarkan kebutuhan dari pelanggan. Dan saat ini kita punya program menjadikan public transport sebagai lifestyle. Jadi tidak hanya sebagai moda yang berfungsi sebagai fungsional, tapi juga banyak benefit dan fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Sebagai contoh, kita membangun halte yang tidak hanya sebagai tempat untuk menunggu bus, tapi halte juga berperan sebagai ruang ketiga di mana bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk juga sebagai meeting point. Saya berkarir di Transjakarta mulai dari 2016. Awalnya sebagai Direktur Pelayanan dan Pengembangan Bisnis, membangun direktorat baru, kemudian di tahun 2018 sebagai Direktur Keuangan, dan di tahun 2023 sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta. Dan tentu semua perjalanan ini berkesan dan saya mengalami berbagai kondisi di mana pada saat COVID, pada saat kita sudah mencapai pertumbuhan pelanggan lebih dari 1 juta, kemudian kita harus survive, tetap melayani masyarakat dalam masa-masa pandemi, dan sekarang kita sudah bisa bangkit kembali dan bisa tumbuh dengan melayani lebih dari 1,3 juta pelanggan. Tentu ini bukan pencapaian pribadi, tapi ini adalah pencapaian seluruh insan Transjakarta, dan saya bersyukur saya bisa membersamai Transjakarta dalam berbagai periode dan berbagai masa. Bagi seorang pemimpin, tentunya hal yang paling penting adalah kita harus punya visi. Dan visinya bukan visi pribadi, tapi adalah share vision. Visi bersama untuk membangun organisasi, untuk membangun perusahaan, sehingga semua karyawan dan semua anggota tim kita tahu arah yang akan dituju. Yang kedua yang paling penting adalah semuanya kita harus bangun dengan memperhatikan people dan juga proses. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa people merupakan aspek utama dalam sebuah organisasi dan proses memegang peranan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi yang baik, baik itu ke internal ataupun juga ke eksternal shareholder. Transportasi publik memegang peranan penting untuk memajukan ekonomi sebuah kota. Dan kita bersyukur di Jakarta komitmen dari Pemprov DKI sangat besar untuk mendukung transportasi publik melalui dukungan finansial dalam bentuk PSO ataupun subsidi. Dan dengan pengelolaan transportasi publik yang bagus, maka juga akan bisa menurunkan living cost. Karena kita tahu sebagian besar dari living cost, terutama untuk menengah ke bawah, adalah transportation cost. Dengan transportasi publik yang terjangkau,
maka secara tidak langsung dampak sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat juga akan sangat baik. Dan untuk generasi muda yang ingin berkarir di public transport, ini adalah bidang yang kedepannya akan sangat menjanjikan. Karena kita tahu salah satu pilar utama dari sustainability kedepannya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, yang lebih efektif, yang lebih efisien, sehingga konektivitas di sebuah kota menjadi sangat baik. Dan tidak hanya itu, tantangan kedepannya tentu public transport harus lebih didekatkan dengan lifestyle dan harus didorong dengan digital transformation yang efektif.